Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Lailatukum sa'idah ayyuhal ikhwah. wabarakatuh. Mubarakah. Kaifa halukum Baru. jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah. Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Tayyib, qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah al-maimunah nahnu nastati an nastamirra dirasata ilmin nahwi fi hali sihha wal afiyah biduni al-mawani wal hawajiz summa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan pembahasannya. Ya, kalau yang kemarin kita membahas terkait maf'ul bih, sebagaimana yang kita ketahui bahwa maf'ul bih itu merupakan kalimat isim yang wajib dibaca nasab, yang mana biasanya terletak setelah fi'il dan fa'il. Satu misal nasoro zaitun amron. Nasoro di situ merupakan kalimat fi'il, fi'ilnya berupa fi'il madhi. Kemudian zaitun merupakan fa'il karena terletak setelah fi'il. Fa'il di situ kalimat isim yang mana wajib nasab, wajib rofa, maka di situ harokatnya zaitun atau domah ten. Kemudian setelahnya itu amron. Amron di sini merupakan kalimat isim, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena dia merupakan isim mufrad dan jabatannya menjadi maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih, dia wajib nasab. Maf'ul bih itu ada dua, ada kalanya berupa isim dohir, ada kalanya berupa isim domir. Ya, kalau isim dohir itu sebagaimana contoh yang tadi, kalau isim domir satu misal dorobani, ninya itu berupa maf'ul bih, maf'ul bihnya berupa isim domir, domirnya domir muttasil karena sambung. Kemudian kan ada kalanya domir munfasil seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyaka ing setune sira na'budu nembah sapa ingsun. Iyaka di situ merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih berupa isim domir yang mana domirnya domir munfasil. Kemudian selanjutnya kita membahas terkait maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau di sini disebut masdar. Silakan dibuka bab maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau masdar adalah kalimat isim atau masdar di sini adalah kalimat isim yang wajib dibaca nasab yang terletak nomor ketiga dalam tasrif fiil. Jadi dorba yadribu dorban ini namanya masdar. Nasoro yang suruh nasron, nasron itu namanya masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan, qira'atan namanya masdar. Jadi tasrifan yang ketiga. Akala ya'kulu aklan. Nah, aklan itu namanya masdar. Nah, masdar ini itu ada dua bagian, dua macam. Yang pertama masdar lafdi. Masdar lafdi itu apa? Masdar yang sesuai dari segi lafadznya atau lafadz dan maknanya itu sama. Contoh kotal tuhu kotlan. Kotal tuhu kotlan. Jadi masdar ini kotal itu kotlan ini masdar sama dengan kotal tu. Kotal tu ini kan fiil dari kotala. Dari dia itu sama-sama dengan fiil sebelumnya. Itu disebut masdar lafdi. Kalau tidak sama dengan fiilnya, tapi maknanya saja itu namanya masdar maknawi. Satu misal, jalastu qu'udan. Saya duduk qu'udan benar-benar duduk. Kumtu wukufan. Saya berdiri wukufan benar-benar berdiri. Jadi di sini kok ada ini nama apa itu kok ada ini merupakan sinonim dari jalasa. Sama-sama duduk artinya.
Jadi kalau masdarnya itu berupa masdar maknawi itu apa? Fiilnya berbeda namun maknanya sama. Itu disebut masdar maknawi. Satu misal saya berikan contoh lagi, misalnya sebentar saya keluarkan dulu papannya. Satu misal, qara'a Zaidun qira'atan. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Silakan teman-teman tulis. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Zaid telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya. Qira'atan ini disebut masdar. Ya. Yang mana Afwan masdarnya Ustaz, itu? Hah? ini kita pakai papan tulis nggak ya? Ini kita pakai papan tulis. Iya. Oh, tidak ada. Oh, belum ada. Yalah. Nah, Afwan. Maaf. Tadi tadi saya dikte, tapi kalau saya dikte sudah ya. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Sudah? Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan. Sudah? Di sini kita lihat kalau kita analisis dari segi susunan, qara'a di sini merupakan kalimat fiil. Zaitun di sini apa? Fa'il. Al-Qur'ana di sini menjadi apa? Maf'ul bih. Lah, qira'atan ini disebut maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu nama lain dari yang kita bahas ini, masdar. Ya. Qira'atan. Kalau dalam segi tulisan, dalam masdar itu atau dalam pembahasan maf'ul mutlak ini, qira'atan ini merupakan masdarnya masdar lafdi. Al-masdar al-lafdi. Al-masdar al-lafdi. Yaitu masdar lafdi, teman-teman. Kenapa masdar lafdi? Kenapa disebut masdar lafdi? Karena lafad dan maknanya itu sama. Qara'a membaca, qira'atan itu merupakan fi'il atau masdar dari qara'a. Jadi fi'ilnya ini sama, terbuat dari akar kata yang sama. Ini namanya masdar lafzi. Pak, bagaimana contohnya masdar manawi? Tinggal disebutkan sinonimnya. Misalnya qara'a Zaidun tilawatan. Tilawatan. Tilawatan itu artinya sama-sama membaca. Tilawatan itu bacaan ya. Jadi kalau qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atan, qira'atan itu disebut masdarnya masdar lafdi. Kalau tulisannya qara'a Zaidun Al-Qur'ana tilawatan, tilawatan ya, maka itu nanti masdarnya disebut masdar maknawi. Ini masdar lafdi, ini masdar lafdi.
Kalau tilawatan, kalau misalnya disebutkan di sini qoro'a, Zaitun, Al-Qur'ana, tilawatan. Nah, tilawatan itu nanti berupa masdarnya berupa masdar maknawi. Ini namanya masdar al-masdar al-maknawi. Kalau ini al-masdar al-lafzi. Oke. Itu teman-teman terkait pembahasan yang kedua dari kalimat isim yang wajib dibaca nasab. Jadi masdar di sini dia wajib dibaca nasab karena menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu salah satu tujuannya adalah untuk menguatkan. Dia disebutkan untuk menguatkan fiilnya atau menegaskan fiilnya. Jadi satu misal qara'a Zaitun Al-Qur'ana qiraatan dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi Zaitun itu benar-benar membaca. Misalnya daraba Zaitun amron dorban. Dorban di situ nanti dia menjadi maf'ul mutlak. Kalau terjemahnya benar-benar telah memukul. Benar-benar telah memukul. Nah, dalam bahasa maf'ul mutlak di situ ada namanya masdar. Masdar itu ada kalanya masdar lafzi, ada kalanya masdar maknawi. Contoh masdar lafzi, qara'a Zaitun Al-Qur'an qira'atan. Qira'ahnya ini akar katanya sama dengan fi'il sebelumnya, qara'a. Kemudian kalau masdar maknawi itu masdarnya dari segi lafadznya berbeda, tapi dari segi maknanya sama. Itu teman-teman. Indakum as-su'al fima yata'alaq bihadihi al-madah. Ustadz mau tanya, Nah, berarti kalau misalnya yang ini yang kalimat Qoro'a Zaidun mm-mm. Al-Qur'anu ini sama yang Qoro'a sama Kiroati ini kan sebenarnya membaca. Jadi dalam arti yang Indonesianya harfiah kan membaca berarti eh, karena dia penguatan jadi benar-benar membaca gitu. Apa gimana? Iya, benar. Cara mengartikannya gitu. Cara apanya? Cara mengartikannya jadinya membaca jadinya kalau di Indonesia kan jadi benar-benar membaca gitu ya. Nah, tayyib. Eh, kalau dari segi terjemah letter luck, qara'a itu membaca, qiraatan bacaan. Jadi beda. Nasoro menolong, Yansuru sedang menolong, Nasron pertolongan. Jadi misalnya eh Zaid, Nasoro Zaitun Amron Nasron, Zaid menolong Ammar dengan sebenar-benarnya pertolongan. Jadi digunakan untuk menegaskan suatu pekerjaan sebelumnya gitu. Kalau terjemahnya dari segi bahasa Indonesia, kita menyesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Gimana caranya bahasa Indonesianya itu bagus. Misalnya, Zaid, sungguh Zaid telah membaca Al-Quran. Sudah cukup. Karena di situ kiroatan salah satu faedahnya adalah litaki di fi'lihi untuk menguatkan fi'ilnya. Itu teman-teman. Kaifa ukti Anggita? Indakum as-soal.
Ada pertanyaan teman-teman? Terafan, boleh diulang penjelasannya, Ustaz? Loh, habis nanti waktunya. Mana yang tidak paham? Coba dibaca bukunya. Habis ini akan saya lanjutkan materi berikutnya. Yang maknawi, Ustaz. Oke, maknawi. Jadi gini, kalau masdar lafzi, ini kiroatan ini kan masdar ya. Ya, Dia kalau dari akar kata yang sama, akar katanya kiroatan apa? koro. Koro'a. Nah, kalau akar katanya sama dan maknanya sama, itu nanti disebut masdar lafzi. Kalau lafadznya sama, beda maknanya, kalau lafadznya sama, maknanya sama, beda lafadznya, nanti disebut maknawi. Tilawatan ini kan dari akar kata tala yatslu tilawatan. Artinya sama-sama baca, tapi dalam segi susunan, dia itu tidak sesuai dengan fi'il sebelumnya. Itu nanti disebut masdar maknawi. Itu. Syukran, Ustaz. Afwan. Jadi masdar lafdi itu makna dan lafadznya sama. Kalau masdar maknawi, lafadznya beda, maknanya sama. Gitu. Syukran, Ustaz. Afwan. Akhor, intakum soal. Mafi. Kalau masdar itu mengikuti fiilnya enggak, Ustadz? Yang mu'anas mudzakarnya itu. Oh, enggak. Jadi Tidak. tidak enggak ada ketentuan dalam terkait mudzakkar muannasnya. Oh gitu. Nah, Oh, semuanya qiraat Fatimatu Al-Quran itunya tetap qiraatan. tetap kiroatan. Oh gitu. Ustaz mau nanya, Nah, di buku Anani tidak ada masdar maknawi tadi itu. Di sini ada penekanan sama penyerupaan apa sama itu? oh itu termasuk faedah dari maf'ul mutlak. Faedahnya ya. Jadi satu misal, faedah maf'ul mutlak itu ada tiga. Yang pertama itu menguatkan fiilnya, di fi'lihi. Contoh, qara'a Zaitun al-Qur'ana kiro'atan. Kiro'atan di situ faedahnya adalah di fi'lihi untuk menguatkan fiil sebelumnya. Kemudian faedah yang kedua itu libayani ada di fi'lihi untuk menyebutkan jumlah bilangan dari suatu pekerjaan tersebut. Satu misal, qara'a Zaitun al-Qur'ana qira'ataini. Qira'ataini itu artinya dua bacaan. Jadi Zaid membaca Al-Qur'an dengan dua bacaan atau dengan dua kali membaca. Jadi itu yang menunjukkan bilangan dari fiilnya. Kalau menunjukkan yang ketiga menunjukkan jenis atau macam dari fiilnya. Contohnya qara'a Zaidun Al-Qur'ana qira'atal ustadi. Zaid membaca Al-Qur'an seperti bacaannya ustad. Nah, itu nanti faedah yang ketiga yakni linau fi'lihi. Jadi kalau Akhi Abdul Somad bertanya terkait hal itu, jawabannya itu ada tiga sebenarnya faedahnya. Yang pertama di fi'lihi
untuk menguatkan fiilnya, kemudian libayani ada di fi'lihi untuk menjelaskan jumlah bilangannya. Lantas yang ketiga linawi fi'lihi untuk menjelaskan jenis fi'ilnya. Gitu akhi Abdus Samad. Iya. Al-akhir. Yang lain. Maafi soal, nggak ada pertanyaan. Maafi Ustaz. Maafi ya, kalau maafi saya lanjutkan. Ya, tayyib. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Yang kedua adalah dhorof. Dhorof ini ada dua, dhorof zaman dan dhorof makan. Dhorof zaman itu kata yang menunjukkan makna tempat. Kalau dhorof makan, kata yang menunjukkan makna waktu. Di sini contohnya teman-teman, dhorof zaman adalah definisinya dulu ya. Isim yang menunjukkan makna waktu yang dibaca nasab yang mana mengira-ngirakan huruf fi. Mengira-ngirakan huruf fi. Contoh al-yauma. Di hari ini. Jadi al-yauma itu sebenarnya fil yaumi, tapi fi-nya dibuang. Bacanya al-yauma. Al-yauma artinya di hari ini. Di hari ini. Al-laila di waktu malam. Al-laila di waktu malam. Al-laila di waktu malam. Kemudian ghadwatan. Teman-teman bisa lihat. Ghadwatan itu di pagi hari. Bukrotan besok. Saharon waktu sahur di waktu sahur. Godan besok. Ya. Sobahan atamatan, kalau atamatan itu senja, di waktu senja. Sobahan di waktu pagi. Masaan di waktu sore. Abadan selamanya. Amadan juga selamanya. Hina di suatu ketika. Wama asbahadalik dan lain-lain. Jadi di sini dia merupakan dorof zaman. Dorof zaman. Dorof zaman itu, saya ulangi lagi, kalimat isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan fi, mengira-ngirakan huruf fi. Jadi di dalamnya itu mengandung makna fi. Satu misal, Zaid pergi ke sekolah di pagi hari. Jadi cukup membahasa Arabkan dahaba, eh, dahaba Zaitun
ilal al-madrasah sobahan. Ah, jadi nggak usah pakai fi, nggak usah pakai fi sobah. Sobahan itu sudah cukup. Daba zaitun ilal madrasah sobahan. Nah, sobahan ini kedudukannya menjadi masdar, kok masdar? Dorofnya dorof zaman. Karena menunjukkan waktu, makna waktu, gitu teman-teman. Karena menunjukkan makna waktu. Sebelum melanjutkan ke dorof makan, ada pertanyaan teman-teman? Afwan Ustaz, mau Hah? nanya terkait yang maknanya tadi sama itu Ustaz, penggunaannya juga sama Ustaz. Sama, bebas milih salah satunya. Hmm. Oke Ustaz, syukur Ustaz. Afwan. Wajib tanwin ya Ustaz. Iya kalau nggak ada alnya. Semuanya wajib tanwin kalau nggak ada alnya itu. Muslimun. Kalau ada alnya ya al-muslimu. Itu ukti Fadina. Jadi satu misal lagi. Dahaba zaitun ilal madrasah watan. Zaid pergi ke sekolah pagi buta ya. Di pagi hari banget. Pagi-pagi nggak pagi buta. Pagi-pagi. Jadi nggak usah menggunakan fi di dalamnya. Fil masa nggak usah. Cukup membasarkan dengan masaan. Sholat itu al asro masaan. Saya sholat asar di sore hari. Gitu. Itu teman-teman. Teman-teman, saya mohon maaf ya. Mungkin insya Allah besok saya tambah 30 menit ya. 25 menit. Ini saya ada kabar mendadak dari keluarga. Saya harus pulang. Halo? Baik Ustaz. Ya, Ustaz. Insya Allah besok, Nah, Ustaz. insya Allah besok saya tambahi 30 menit. Jadinya setengah 8 sampai jam 9. Gitu ya teman-teman ya. Ya Baik, Ustaz. 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 Syukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Afwan. Amin Allah, fi amanillah. Syukur Ustaz. Amin. Wa amin.